Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja nih sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi terkini ataupun dalam waktu dekat hubunganmu bersama dengan dia, seseorang yang menyelingkuhi kamu ya. Nah, kita akan cari tahu bagaimana energi dari seseorang ini di saat sekarang ke kamunya gitu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai Virgo. Ini dia. Nah, ada energi dari The Hermit. Ya, reverse posisinya. Kemudian ada energi dari The Hierophant di sini. Berikutnya ada energi dari Ten of Swords. Berikut ada energi dari The Hangman reverse dan berikutnya ada energi dari Death ya. Oke, berikutnya. Kemudian ada di sini energi dari Justice. Kemudian di situ ada energi dari Seven of Pentacles, berikut ada energi dari The Lovers, dan kemudian ada energi dari Wheel of Fortune. Oke. Nah, jadi nampaknya kalau menurut Mari si pasangannya kamu ini tuh seperti ada ya keinginan untuk insaf ya. Jadi permainan untuk menyelingkuhi kamu, nampaknya Mari ini tuh ada niatannya dia untuk diakhiri saja gitu ya. Dan kemudian memilih untuk memilih untuk kembali bersetia dengan kamu. Jadi fase gatelnya dia gitu ya. Fase kelirunya dia, fase salahnya dia gitu ya. Nampaknya Mari sudah dilampaui, sudah dilewati gitu. Karena Mari lihat ini bisa saja bahwa selingkuhannya itu tuh sudah dia tinggalkan ya. Selingkuhannya sudah dia lepaskan atau setidaknya di saat sekarang ini masa transisi. Gitu ya, masa transisi yang tadinya mereka bersama, nah kemudian di sini ada upayanya dia untuk berpisah. Nah seperti itu ya. Jadi ternyata di sini tuh si pasangannya kamu memilih kembali dengan kamu, gitu ya. Alih-alih meninggalkanmu dan memilih orang ketiga, dianya lebih cenderung meninggalkan orang ketiga dan kembali bersama kamu ya, kembali memilih barengan lagi dengan kamu gitu ya. Dan energinya si dia ini tuh memang Mari nampak di sini tuh kok kayaknya energi yang akan konsisten ya. Jadi nampaknya Mari ini bukan kayak sebatas permainan tobat sambel gitu ya. Tidak. Ini bukan tobat sambel ini Mari nampak ya, tapi ini adalah tobat yang sungguh-sungguh tobat di sini ya. Kalaulah dikatakan itu pakai bahasa tobat ya. Nah, di sana. Jadi Mari lihat ini tuh sudah kayak selesai fase masanya dia untuk bermain-main api gitu ya, untuk curi-curi pandang kepada pria lain wanita lain gitu ya. Jadi nampaknya juga sudah paham lah di sini. Sudah paham yang mana pasangan yang paling klop, yang paling tepat, yang paling cocok ya untuk dia ya. Jadi dia sudah menimbang-nimbang gitu ya, sudah memilih gitu. Dan untuk di saat ini terlihat bahwa sebaik-baiknya itu orang ketiga, tapi masih lebih unggul lagi dirinya kamu gitu loh. Terutama bagi kalian yang memang sudah dalam fase pernikahan gitu ya. Nah jadi semakin ada di situ tuh kesadaran apa sih itu artinya menikah gitu ya. Semakin apa tuh timbul dari dalam dirinya dia. Oh iya, aku ini sudah jadi istri, aku ini sudah jadi suami, aku ini sudah ibu dari anak-anak kami, anak-anakku bersama dengan Virgo, aku sudah jadi bapak anak-anak dengan Virgo gitu ya. Jadi Mari lihat ada pendewasaan, ada jejak peningkatan kedewasaan ya dari si pasangannya kamu gitu loh. Jadi di sini tuh sudah semakin tahu mungkin ya tentang benar salah gitu ya,
tentang dosa gitu ya, karena ada beberapa mari lihat semakin religius gitu ya. Jadi tahu nih bahwa perselingkuhan, ketidaksetiaan adalah dosa ya. Jadi perbuatan bergembira ria dengan pria lain, dengan wanita lain, itu tuh sedang berbuat zina misalnya gitu ya. Jadi sudah semakin takut gitu loh, takut kepada Tuhan. Di situ ya beberapa dari pasangannya Virgo sudah semakin takut kepada penghukuman akhirat gitu kan. Nah, jadi di situ tuh kembalilah mensakralkan ikatan pernikahan dengan kamu gitu. Nah, kalau kalian ini tuh di saat sekarang sebenarnya masih dalam posisi berpacaran ya. Tapi mari lihat nampak-nampaknya ini tuh seperti sudah mengarah ini ya pacarannya ke persiapan pernikahan ya. Nah di situ. Jadi mengingat sudah ada kalian punya rencana pernikahan, nah ini pun bisa membuat si Yayang Bebeknya kamu berhenti dia pacar-pacaran dengan pria lain itu atau dengan wanita lain itu, supaya dia itu ya benar-benar di sini ya, benar-benar mempersiapkan diri untuk menjadi suamimu, menjadi istrimu, gitu loh. Ya, jadi mari lihat, stop ya, stop dia dengan petualangannya dia, gitu ya, petualangannya dia untuk mencari cinta, mencicipi asmara, gitu. Jadi benar-benar ini dia garap ya, rencana pernikahan kamu dengan dia. Gitu loh, benar-benar. Jadi ya kemarin hari bisa aja dia selingkuh dari kamu karena posisinya masih pacaran gitu ya. Posisinya masih pacaran, kayaknya tanda petik masih bebas gitu loh ya. Nah ketika sudah ada obrolan yang lebih lanjut lagi tentang pernikahan dengan kamu, nah ini baru dia mari lihat belakangan hari ini tuh semakin mempersiapkan diri gitu ya, menunjukkan kesiapannya dia. Udah dah, nggak usah lagi mau pilih-pilih gitu loh. Toh dengan kamu sudah yang paling terbaik gitu ya. Jadi nggak mungkin dia tidak melakukan pertimbangan, tidak mungkin dia tidak melakukan perbandingan gitu ya. Tidak mungkin dia ya tidak semakin jernih melihat segala sesuatunya gitu ya. Tidak mungkin ini kesadarannya dia stuck di situ-situ aja gitu ya. Nah jadi di saat-saat sekarang inilah mari lihat dia menampakkan ya, dia menunjukkan kepada kamu ya, kepada diri dia sendiri gitu loh, bahwa dia ya harus bersedia ya, dia harus bersedia untuk lebih serius lagi lah dalam hidup gitu loh ya, bukan hanya mengikuti hawa nafsu saja, bukan hanya mengikuti dorongan kesenangan saja gitu ya, bukan hanya memegang tanggung jawab yang kecil gitu ya, tapi juga sudah harus mengupgrade diri gitu loh, menjadi lebih baik lagi gitu ya, lebih matang lagi dalam menjalani kehidupan ini. Nah itu yang mari lihat gitu ya. Jadi ternyata begini juga ini unggulnya kamu kan sudah pasti tahu ya bahwa pasanganmu ini tuh main-main api di luar sana kan, tapi di situ tuh justru kamu sedang diberikan kesempatan untuk diuji ya, diuji sampai seberapa sih kualitas dirimu gitu ya, sampai seberapa besar ya, sampai seberapa pure ya kualitasnya kamu sebagai seorang manusia, sebagai seorang wanita, pria, sebagai seorang istri ataupun suami
gitu loh. Ya, dan yang iyanya mari lihat kamu berhasil ya melampaui tantangan ini dengan sangat amat baik gitu loh. Ya. Jadi mungkin bukannya kamu segera menghancurkan relationship ini begitu kamu tahu bahwa dia berselingkuh gitu ya, bahwa dia mengkhianati janji sakral pernikahan kamu dengan dia gitu ya. Tapi mari lihat, bisa aja memang ada triggerannya kamu ya. Ada triggerannya kamu kepada si pasangannya kamu ini gitu loh Virgo ya. Jadi bukannya kamu menggugat dia cerai ya ke pengadilan, tapi malah kamu usahakan gitu. Malah kamu mencoba untuk mengupayakan ya perselingkuhannya dia itu tuh bisa segera diintervensi ya, bisa segera diakhiri gitu ya. Atau mungkin ya kamu lebih naikkan kualitas dari dirinya kamu gitu loh ya. Bukan hanya dalam bentuk niatan mau menjadikan ini ajang kompetisi bagi kamu, tapi bisa-bisa mulai di situ tuh kamu belajar untuk self love, untuk belajar self care, gitu ya. Jadi sehingga nampak ada peningkatan dari dirinya kamu, gitu loh. Jadi sehingga ketika peningkatan dirinya kamu itu tuh terjadi, tercelikkan mata si pasangannya kamu, mata panca inderanya dia, mata nuraninya dia, gitu ya, terbuka gitu, tercelik gitu ya. Jadi mampu dia melihat bahwa ya kamu adalah pasangan yang paling terbaik bagi dia gitu loh. Bahwa dia di situ itu hampir menyia-nyiakan kesempatan dengan kamu gitu ya. Apalagi melihat dari bagaimana upaya usahanya kamu mempertahankan relationship-nya kalian. Tentu di situ tuh ada rasa takjub gitu. Rasa malu juga pasti ada ya, malu gitu loh. Bisa-bisanya dia sebagai manusia yang sama seperti kamu, tapi dia tidak sanggup untuk mengendalikan hasrat nafsunya dia. Ya. Sementara kamu sama-sama makan nasi, ya, sama-sama bisa merasakan bahagia, bisa juga melakukan tindakan untuk bersenang-senang, gitu ya. Kamu bisa aja juga sama seperti kayak dia ya, gatel gitu ya. Nekat gitu, main-main api gitu ya. Nah, tapi ternyata di sini tuh kamu tidak memilih untuk melakukan apa hal yang dia lakukan gitu ya. Malah kamu tetap tertib gitu. Malah kamu tetap setia. Kamu tetap konsisten mempertahankan marwah rumah tangga ini gitu ya. Jadi bisa di sini tuh marilah ada rasa malu di dalam dirinya dia gitu loh, malu gitu ya. Kok bisa-bisanya kamu dengan kualitas bagus kamu pertahankan kualitas bagusnya kamu gitu, sementara dia sadari bahwa kualitasnya dia rusak-rusak sendiri dengan perbuatan-perbuatan tindakan yang tidak genahnya dia gitu ya. Nah, jadi di situ mari lihat semacam ada keinginan, aduh aku ini memang harus memperbaiki diri. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi lihat lagi nih bagaimana perjuangannya kamu dalam hubungan kalian, tersentuh hatinya dia, tersentuh gitu ya. Betapa dianya itu tuh ternyata kamu perlakukan dengan berharga ya. Kamu perlakukan dia dengan berharga. Mungkin juga ya dia tahu gitu ya bagaimana cara perlakuannya kamu kepada dia dan bagaimana cara perlakuan wanita lain itu atau pria lain itu tuh kepada dia. Bisa-bisa ya berbanding terbalik ya, 180 derajat berbeda gitu. Kamu dengan ketabahannya kamu, dengan kesetiaannya kamu, kasih sayang kamu yang tulus ya, memperlakukan dia dengan baik. Nah, sementara di sana ya macam banyak lah itu ya hal-hal yang kayaknya dia kenapa sih orang ini kayak gini gitu ya, justru yang bikin dia tidak nyaman gitu loh, yang mendapatkan poin-poin negatif gitu ya, poin-poin negatif dari dia, sementara kepadamu dia berikan poin positif gitu.
Jadi ya pada akhirnya bukan lagi membiasakan diri untuk melakukan tindakan tanda petik ya, tindakan tidak adil, tindakan kejahatan kepada kamu. Ya. Nah, bukannya kayak membiasakan diri, menormalisasi. Tapi di sini tuh ya dia kayak aku harus kembali tertib, aku harus kembali berbuat benar. Nah itu kalau mari tangkap. Ya, harus berbuat benar. Tidak bisa sosok seseorang seperti kamu disakiti gitu loh. Kamu harus diperlakukan lebih layak lagi daripada bagaimana dia memperlakukan kamu belakangan hari ini. Nah gitu, melepaskan kamu sama dengan melepaskan seseorang yang luar biasa ya, seseorang istimewa gitu. Bersama dengan kamu sudah pasti ya, kalau Madla di sini tuh hidupnya dia itu tuh ada jadinya kualitasnya ya ketika dengan kamu gitu loh. Nah jadi kayak alangkah bodoh dia rasa ya jika kemudian dia menggantikan kehidupan yang berkualitas dengan kamu ya, dengan kembali lagi meraba-raba, berpetualangan meraba-raba, kira-kiranya dengan siapa nih bisa punya kualitas hidup yang sama seperti kamu, nah, atau mungkin ya melampaui kamu gitu ya. Alangkah bodohnya dia jika dia masih mau berpetualangan lagi, begitu pemikirannya dia ya. Sudah ada ini yang nyata, yang jelas di depan mata, yaitu kamu gitu ya. Terus ngapain dia itu tuh kayak menyanyiakan privilege-nya dia yang sudah dekat, yang sudah bersama dengan kamu ini gitu ya. Dengan sesuatu yang tidak pasti di luar sana, atau dengan sesuatu yang kualitasnya ternyata masih di bawah kualitas bersama dirimu. Nah, kayak gitu ya. Jadi balik lagi mari katakan bahwa memang perubahan dari pasangannya kamu ini nampak-nampaknya bukan hanya kayak perubahan tobat-tobat sebentar ya. Gitu. Hanya kayak dorongan mood gitu. Mari lihat ini tidak. Tapi ini tuh sudah ada kelihatan bersepakatnya pikiran dan perasaan, lahir dan batin. Gitu ya, untuk bikin genah kembali nih relationship-nya kalian gitu loh ya. Dan dia terutama seperti ada ini kayak niatan mau tebus dosa ya, tebus salah. Mari lihat ini ada niatannya dia. Jadi orang ini tuh kan sadar betul ya bagaimana caranya dia memperlakukan kamu, bagaimana tantangannya kamu dalam hubungan ini, bagaimana sakitnya kamu, bagaimana perihnya kamu gitu ya. Dia ini tuh kan tidak bisa menyangkal ya bagaimana kondisi hancurnya kamu tanda petik ya dengan dia. Jadi datang di situ tuh rasa dorongan empati simpati ya kepada kamu gitu loh. Jadi kayak seperti dia menyakiti kamu, datang ada ego di dalam dirinya dia, maka dia pula yang harus bertanggung jawab ya, membantu penyembuhan kamunya gitu loh ya. Dia harus berperan juga di sana sebagai pendamping kamu gitu ya, mengobati bagaimana lukanya kamu ya, bagaimana perihnya kamu, malunya kamu, hancurnya harga dirinya kamu gitu ya, karena ulahnya dia. Nah seperti itu. Jadi kalau mari bilang ini tuh nampaknya semakin membaik ini ya relationship-nya kalian di belakangan hari ini, dan mari lihat akan berkelanjutan ini posisinya ya. Progresnya itu tuh akan berprogres terus ini, lebih baik, lebih bagus, lebih benar. Nah seperti itu ya. Jadi kayak sudah tahu gitu loh, sudah tahu bahwa tanggung jawabnya dia itu tuh tidak main-main dalam hubungan dengan kamu. Lah orang udah mau menikah misalnya ya kan, atau ya udah kalian sudah menikah kan gitu. Nah jadi sudah tahu diri gitu loh, udah tahu diri gitu ya, bahwa ya masih banyak nih salahnya diri ini, masih banyak nih hal yang tidak benar, masih ada nih kelalaian demi kelalaian sebagai pasangannya kamu. Dan ya di saat sekarang hal-hal demikian itu tuh
sedang dia upayakannya untuk dia garap dengan baik kembali. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini Virgo, hadir energi dari Virgo sendiri, Libra di sini. Berikut ada energi dari Sagittarius ya. Berikut energi dari Gemini, ada energi dari Scorpio, Gemini, Pisces, dan Taurus ya, menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.